Kemarin waktu Pak Anies kasih nilai Pak Prabowo 11 dari 100, pendukung Pak Anies banyak yang ketawa-ketawa. Tapi giliran sekarang pendukung Pak Prabowo kasih nilai Pak Anies, kenapa banyak yang ngamuk nih? Mohon maaf, saya bingung nih. Terus orang-orang yang demo di depan KPU tuh maunya apa toh? Maunya kecurangan dituntaskan atau Pak Anies yang menang nih? Karena ini dua hal yang berbeda ya, mohon maaf. Loh, kenapa kok bisa berbeda? Nah, cara kerjanya begini, saya akan jelaskan pelan-pelan sama kalian. Sekarang kita lihat hasil quick count untuk Prabowo Gibran itu kan ada 58%. Tapi kalian kan teriak curang-curang nih. Berarti yang kalian maksud kan tidak mungkin suara 02 sebanyak itu. Mestinya bisa 2 putaran lah ya, gitu kan yang kalian maksud. Nah, kalaupun 58% itu mau dijadikan 2 putaran, harus turun 9% untuk menyentuh 49%, yang mana nggak sampai 50%. Nah, kalau 9% itu mau dijadikan orang, nih yang saya baca, pemilu tahun 2024 itu jumlahnya kurang lebih ada 200 juta jiwa. Jadi dihitung aja nih, 9% dikali 200 juta jiwa sama dengan 18 juta jiwa. Jadi, membutuhkan 18 juta jiwa orang yang tidak memilih Prabowo Gibran. Kalau dikotakan ya, kalian tinggal di mana lah? Di Bandung lah misal. Bandung itu kalau nggak salah hampir 3 juta kan. Itu berapa kalinya kota Bandung yang tidak memilih Prabowo Gibran? Kira-kira mungkin nggak? Dan kalau ngomongin kecurangan, kalian harus menemukan fakta dan bukti bahwa 02 itu mencurangi sebanyak 18 juta suara. Itu yang nantinya bisa membalikan keadaan dan membuat abah kalian menang. Begitu ya, tapi ini belum selesai. Sekarang kita ngomongin yang suara abah kalian dicurangi. Kita lihat nih, Pak Anies di quick count mendapatkan suara 29%. Kalaupun mau menyentuh 50% atau menang lah ya istilahnya, itu kurang lebih harus bertambah 21%. Nah, 21% ini kalau dijadikan orang, tinggal hitung aja 21% dikali 200 juta jiwa sama dengan 42 juta jiwa ya. Jadi membutuhkan makhluk atau suara 40 juta jiwa yang memilih Pak Anies dan tidak boleh memilih siapapun selain Pak Anies. Aduh, dan yang terakhir persoalan teknik penggelembungan suara ya. Kalian kan bilang 02 tuh curang di bagian KPU. Tapi ini mohon maaf aja nih. KPU itu kan sistemnya unggah data, unggah foto. Jadi ada bukti foto, bukti dari KPPS, dari TPS kan, yang Pak Anies unggul atau Pak Ganjar unggul atau Pak Prabowo unggul. Dan kalaupun misal di angka KPU-nya itu tidak sesuai, berlebihan, itu kan yang mengakses nggak cuma 02, tapi ada 01, 03 dan siapapun kan. Itu bisa dibenarkan gitu loh, bisa ditegur gitu loh. Ini kan bukan yang kayak di balik bilik dicoblosin 02, 02, 02 atau ada orang yang berdiri di balik bilik sambil ngarahin orang yang nyoblos, "Ya, pilih 02." Kan bukan begitu konsepnya, ya kan? Jadi, inti video saya nih panjang lebar nih. Alih-alih kalian itu teriak curang-curang, demo-demo bikin rusuh, mending kalau punya bukti bawa aja itu bukti ke Bawaslu. Laporin tuh ke tim ses paslon andalan kalian. Biar dibawa ke Bawaslu dan bisa membuktikan apakah Prabowo Gibran itu curang. Karena mohon maaf aja nih, di kota saya Prabowo Gibran unggul. Sekian, terima kasih. VT ini saya buat untuk pendukung 01, 03, Pak Ganjar, Caimin, dan kalian semua yang tidak setuju dengan unggulnya suara 02. Sekarang kan sudah ada quick count dan real count, dan di situ suara 02 unggul kan. Tapi kalian bilang bahwa suara 02 ini unggul karena ada kecurangan. Bahkan ada tim ses yang bilang ada indikasi kecurangan. Sementara Pak Ganjar juga bertanya-tanya, kenapa suara partai PD ini tinggi tapi suara saya rendah? Ini anomali. Pak Ganjar bilang begitu. Terus Caimin juga menyampaikan jangan percaya dengan quick count, ya kan? Gini ya, kalau boleh saya menyampaikan pendapat saya. Kenapa suara 02 ini tinggi banget? Satu, ada yang namanya silent majority, di mana mereka ini sebenarnya mendukung Pak Prabowo dan Gibran tapi diem aja di media sosial. Bahkan untuk berpendapat sedikit pun mereka enggak, mereka cuma diem tok, cuma nonton tok. Itu banyak. Belum lagi TNI, Polri, Bapak Ibu ya yang enggak main media sosial, itu banyak yang mendukung 02. Belum lagi anak muda yang bahkan tahun ini baru bisa nyoblos. Ini untuk pertama kalinya pengalaman mereka menyoblos, itu rata-rata juga pilih 02. Ya, belum lagi projo atau pendukungnya Pak Jokowi yang lebih condong ke 02 juga ada, ataupun pendukungnya Pak Prabowo yang dari kapan tahun itu juga masih ada yang stay. Belum lagi ditambah dengan pendukungnya Gibran, itu banyak sekali. Terus yang persoalan kenapa suara partai PDI tinggi sementara suara Pak Ganjar rendah?
Gini ya Pak Ganjar, kalau menurut saya besar kemungkinan Pak di luar sana itu banyak kawan-kawan PDI yang nyoblosnya memang partai PDI Pak, atau bahkan orang-orang yang tahunya cuma partai PDI, nyoblosnya partai PDI Pak, tapi mereka tidak mencoblos presiden yang diusung oleh PDI yaitu Bapak Ganjar. Jadi itu bukan anomali, bukan kecurangan, dan itu sangat mungkin terjadi karena sudah terbukti. Kalau Bapak tahu PSI yang Bapak bilang PSI Kyopo itu, Bapak tahu itu kan, PSI itu bahkan ketuanya adalah Kaisang, yang itu adalah anaknya presiden kita sekarang Joko Widodo, yang sudah sering berkampanye 02, yang itu adalah anak dari cawapres 02, tapi nyatanya suara PSI kecil Pak dibanding PDI. Jadi ya besar kemungkinan banyak orang-orang yang nyoblosnya tuh partai PDI, tapi nyoblos presidennya 02, itu mungkin terjadi Pak. Maksudnya ketua PS itu bukan anak tapi adik dari cawapres 02, salah ngomong, mohon maaf. Oke, kita lanjut ya. Dan yang terakhir kita ngomongin soal quick count. Ini banyak juga yang nggak percaya sama quick count, nggak cuma Caimin. Dan banyak juga yang beropini begini, quick count yang menunjukkan 02 unggul tuh artinya dimanipulasi karena 02 bayar. Nyatanya ada quick count yang menunjukkan Anies itu unggul, berarti kan bisa dimanipulasi, begitu. Tapi mohon maaf, konsepnya nggak begitu. Kalau kamu mau lihat quick count, lihatlah di web resmi kpu.co.id atau Kawal Pemilu, yang itu jelas siapa yang mengelola dan itu sifatnya unggah data. Jadi ada buktinya. Kalau kamu panas, kalau ngano kulkas, bukannya malah mencari quick count mana nih yang nunjukin paslon gue lebih tinggi daripada Pak Prabowo. Jangan gitu konsepnya. Bukan begitu konsepnya ya. Jadi begitulah ya konsepnya. Jadi kalau kamu panas, kalau ngano kulkas. Sekian, terima kasih.